Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan membagikan sedikit solusi terkait masalah yang saya temui. Jadi di sini saya mempunyai tujuan untuk membuat dokumen daftar hadir ujian atau asesmen per kelas. Kemudian masalah yang saya temui adalah saya tidak ingin terlalu banyak copy paste untuk membuat daftar hadirnya per kelas. Jadi ada solusi, yaitu kita membuat sistem sederhana, yaitu sistem daftar hadir otomatis sederhana dengan Excel. Kemudian yang harus kita siapkan adalah data siswa. Oke, akan saya tunjukkan bagaimana daftar hadir yang telah jadi seperti ini. Oke, ketika kita memilih kelasnya, di sini saya ada. Oke, jadi di sini saya ada membuat sebuah pilihan atau drop down list. Ketika kita memilih kelas, di sini saya sudah membuat list kelas dari kelas 7 sampai kelas 9. Oke, ketika kita klik kelas 7, maka namanya akan berubah mengikuti sesuai dengan daftar peserta didik yang ada. Seperti itu. Kemudian kalau kelas 8 juga nanti akan berubah lagi. Jadi kita tidak perlu copy paste atau salin tempel lagi dokumen anak per kelasnya. Jadi otomatis kita klik saja mau pilih kelas yang mana, seperti itu. Nah, untuk membuat ini saya sudah menyiapkan dokumen yang baru. Oke, jadi saya sudah menyiapkan. Yang kita perlukan adalah daftar peserta didik. Daftar peserta didik. Di daftar peserta didik ini saya punya informasi atau data terkait dengan nama, rombel, NIPD, jenis kelamin, NISN, dan data-data yang lainnya yang berkaitan dengan siswa. Nah, dari sini kita bisa mengolahnya. Tuh, yang pertama kita siapkan lembar kerja yang baru. Oke, kita ganti dulu dengan namanya menjadi bantu. Oke, di lembar kerja bantu ini kita akan membuat atau menyeleksi kelasnya. Jadi kita ketik kelasnya. Oke, supaya kita tidak menuliskan kelasnya satu persatu, kita menggunakan sebuah fungsi bernama unique. Oke, setelah kita klik unique, jangan di enter dulu, tapi kita kembali ke lembar kerja atau daftar data peserta didik. Oke, kita lihat di sini judul yang mengarah ke kelas. Kalau di saya itu adalah rombel saat ini. Kita bisa klik data yang pertama, kita klik kiri dulu saja, kemudian kita scroll ke bawah. Oke, ini sangat cepat untuk menyeleksi data yang kita butuhkan. Jadi di data yang paling terakhir kita klik di keyboard shift, kemudian klik data kelas yang paling terakhir. Di sini saya data terakhirnya adalah 9E. Oke, kalau sudah terseleksi semua, kemudian kita tutup kurung dulu. Oke, dan baru enter. Oke, maka di sini akan tertampil semua kelas yang ada di sekolah atau di data yang kita punya. Oke, di data yang saya punya itu kelasnya ada dari 7A sampai 7F, kemudian 8A sampai 8F, serta 9A sampai 9E. Oke, setelah kita menyeleksi kelas-kelasnya, kemudian kita membuat lembar kerja baru lagi. Di sini kita rename dulu atau ganti namanya lembar kerjanya menjadi daftar hadir. Oke, kita bisa lihat di contoh yang sebelumnya. Di sini karena ada kop sekolah dan juga ada hari, tanggal, dan mata pelajaran, kita mulainya dari sini, dari sel atau baris ke 11. Oke, yang kita butuhkan di sini kita bisa masukkan di B saja, di sel B11 yang kolom A, kita persempit sedikit. Oke, untuk ini kita samakan saja dengan yang sudah jadi. Jadi ada nomor, kelas, NIPD, nama, dan tanda tangan. Di sini kita bisa menuliskan judulnya, nomor, nama, nomor, kelas, NIPD, nama, tanda. Oke, untuk kita ratakan dulu yang nomor ini
kolom nomor kita persempit sedikit. Kemudian yang kelas tetap, NIPD nya juga tetap. Untuk nama kita bisa lebarkan, kemudian tanda tangan juga dilebarkan saja. Oke, kemudian setelah kita sudah membuat judul, kita membuat drop down list di sini nanti supaya ada pilihan seperti ini. Kita akan membuat ini. Oke, caranya adalah di luar dokumen, kalau saya misalkan di sel I11, oke, kita klik, kita tulis kelasnya. Oke, kemudian di bawah kelas kita akan memunculkan drop down listnya. Kita pencet data, kemudian di grup data tools di sini ada sebuah logo. Ketika kita hover mouse-nya akan muncul tulisan atau informasi yang namanya data validation, itu kita klik. Oke, kemudian di allow kita klik yang list. Oke, kalau sudah kita geser sedikit. Untuk source atau sumbernya kita klik dulu, kemudian kita pindah ke bantu atau ke lembar kerja bantu. Kita seleksi data semua kelasnya saja, jangan nama kelas. Oke, kalau sudah baru klik oke. Nah, drop down list ini akan aktif ketika ada tanda panah ke bawah seperti ini. Kalau belum muncul ini, berarti data validasinya itu belum aktif. Ketika kita klik, nah maka akan muncul semua kelas yang sudah kita seleksi dari 7A sampai 7F, kemudian 8A sampai 8F, kemudian ada 9A sampai 9E. Ini sudah sesuai dengan kelas yang ada di data sekolah saya. Oke, kemudian supaya membedakan ini dan ini, kita menebalkan huruf yang ada di judul dokumen. Oke, nah kita sudah punya kelas. Sekarang kita akan membuat sistem agar ketika kita klik kelasnya di sini, maka namanya akan muncul semua. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita lihat di data yang pertama ini. Oke, jadi di sini kita pakai fungsi yang namanya filter. Oke, kita akan coba di sini. Oke, jadi untuk memunculkan kita tulis fungsinya sama dengan filter, kemudian kurung buka. Oke, setelah ini kita jangan klik apapun atau jangan di enter, kita ke daftar peserta didik, kemudian kita klik nama, data nama yang pertama, kita blok sampai data nama terakhir. Oke, kalau sudah kita kasih separator. Di sini saya pakai titik koma, kemudian masih di lembar kerja data siswa, kita ke data kelas yang pertama, kita klik, kemudian kita seleksi sampai data kelas yang terakhir. Oke, kalau sudah kita beri tanda sama dengan. Oke, sampai sini jangan di enter dulu, kita kembali ke lembar kerja daftar hadir, kemudian kita klik yang ini, yang di bawah kelas. Nah, ini. Oke, kemudian kita kasih separator lagi. Ketika dia kosong atau tidak, datanya tidak ditemukan, maka kita tidak menuliskan apapun. Oke, kalau sudah kita enter, maka namanya akan muncul. Oke, coba kita ganti ke kelas yang lain, misalkan kelas 9E. Oke, namanya sudah berubah sekarang ke 7A. Oke, bisa kita cek ya untuk kelas 7A. Ini yang data pertamanya. Oke, dan ini adalah data pertama di kelas 7A. Oke, sudah sesuai ya. Oke, dan di kelas atau di beberapa kelas di sekolah saya itu memang data siswanya itu tidak sama. Artinya ada yang siswanya hanya 32, ada yang 35, bahkan ada yang 37 yang paling banyak. Oke, sekarang kita lihat di sini. Supaya merapikan fontnya agar seragam semuanya, saya pengen tulisannya itu jadi huruf kapital. Oke, caranya kita klik data pertama. Nah, di sini kan sudah ada
fungsinya kita tambahkan sedikit. Jadi di sebelahnya sama dengan sebelum filter kita klik upper. Oke, ini fungsinya adalah untuk membuat huruf menjadi kapital. Oke, jangan lupa tutup kurungnya di sebelah paling kanan, kemudian kita enter, maka semua fontnya atau semua tulisannya akan berubah menjadi huruf kapital. Kita cek di kelas yang lain juga sama, sudah berubah. Oke, ini kayaknya masih kurang lebar untuk kolom nama, bisa disesuaikan lagi ya. Oke, setelah nama sudah muncul, kemudian kita akan memunculkan NIPD dan kelas. Oke, kita mulai dari yang NIPD dulu. Supaya kita tidak bolak-balik menuliskan fungsi, kita bisa copy paste saja dari fungsi yang di sebelah sini. Oke, kita blok dulu semuanya, kemudian kita copy. Oke, setelah kita klik copy, itu kita enter dulu, baru kita berpindah sel. Oke, di sel NIPD di data pertama yaitu sel D12, kita klik kolom untuk penulisan fungsi. Oke, kemudian kita enter dulu aja. Oke, munculnya masih nama. Munculnya masih nama karena apa? Karena di sini di arraynya atau daftarnya itu kita masih ngeblok yang data nama, maka kita akan ubah yang sebelah sini. Oke, caranya bagaimana? Kita enter dulu, kita lihat data di daftar peserta didik. Oke, kita lihat judul yang ada NIPD-nya. Oke, di sini. Kemudian kita lihat dia ada di kolom mana. Ternyata dia ada di kolom D. Untuk data pertamanya itu di sel D7, dan data yang paling terakhir itu di sel D564. Ini sama dengan nama. Data pertamanya juga barisnya sama dengan nama. Jadi kita hanya perlu mengubah kolomnya saja. Kalau tadi nama kolomnya B, berarti kita akan mengubahnya menjadi kolom D. Oke, yang kita ubah itu hanya di bagian sini saja. Kita ubah di sini jadi D, di sini juga jadi D. Oke, kalau sudah coba kita enter. Ini sudah berubah NIPD-nya menjadi angka. Di sini NIPD-nya ada 4 digit. Di sini juga sudah 4 digit. Kita cek lagi. Kita pilih kelas yang lain. Oke, ketika kelasnya kita pindah, maka NIPD-nya juga akan berubah. Oke. Oke, untuk NIPD sudah aman. Sekarang kita beralih ke kelas. Oke, caranya sama dengan yang NIPD ini. Kita copy dulu semua fungsinya pakai CTRL-C. Kemudian sebelum berpindah kita enter dulu, baru kita berpindah ke sel kelas. Oke, kita tuliskan. Kalau belum tahu selnya atau kolomnya ada di mana untuk kelas, kita enter dulu, tidak apa-apa. Kemudian kita kembali ke data daftar peserta didik. Oke, kalau di sini kata kelas itu merujuk pada tulisan atau kata-kata rombel. Kita bisa lihat kolomnya, yaitu ada di kolom C. Oke, jadi di sini kita bisa menggantinya. Yang tadinya D menjadi C. Di sini juga C. Yang diubah hanya ini saja, lainnya tidak usah diubah. Kemudian oke, kita klik enter. Oke, maka akan kelasnya sama dengan kelas yang kita pilih di sini. Kalau di sini 7F, berarti kelasnya seluruhnya dari sini sampai sini itu 7F. Oke, kita cek dulu untuk kelas yang lain, misalkan 8C, maka akan tertampil seluruh siswa yang ada atau yang berada di kelas 8C. Oke, begitupun kelas yang lainnya juga sama. Untuk kita rapikan dulu supaya penataannya ada di tengah. Oke, kemudian setelah kita membuat rangkaian dokumen secara otomatis ini, kita akan menomorinya karena kita belum punya nomor. Tadi saya sudah mengatakan bahwa di beberapa kelas di sekolah saya itu memang data per kelasnya itu berbeda, tidak sama. Oke, untuk menggunakan penomoran ini saya menggunakan kelas yang paling banyak siswanya. Oke, di kasus saya yang paling banyak siswanya adalah kelas 9B dan 9D. Kita pilih salah satu saja, misalkan saya pakai 9B agar datanya otomatis jadi
kita akan melihat berdasarkan ada atau tidaknya data A. Oke. Kita bisa tuliskan fungsinya seperti ini, if. Oke, kemudian klik data nama yang paling pertama. Oke, data E12. Oke, kita bisa menuliskan seperti ini. Ini adalah simbol, atau membacanya adalah jika data E12 itu tidak kosong, maka kita akan menuliskan Romin 11. Kenapa Romin 11? Karena kita memulai data pertama itu dari baris ke 12, maka kita harus mengurangi dengan 11 agar menjadi 1, karena 12 dikurang 11 adalah 1. Oke, kalau datanya kosong berarti tidak menuliskan apapun. Oke, kalau sudah kita enter, oke, akan muncul angka 1. Kita bisa klik 2 kali. Di sini sudah muncul, sudah tertera ya, 37. Kita coba cek untuk kelas yang lain. Oke, ini kasusnya di kelas 8A, siswanya ada 32, maka akan mengikuti data nama siswanya. Oke, tadi siswa yang terbanyak di kelas atau di sekolah saya adalah 9B dan 9D. Kita cek 9D. Oke, 9D juga 37. Di kelas lain itu siswanya lebih sedikit, jadi tidak masalah. Setelah sudah jadi seperti ini, saya akan menambahkan border atau tabel agar rapi dan juga bisa menyesuaikan dengan data siswa yang ada. Oke, caranya seperti ini. Kita klik yang bagian nomor, kemudian di grup yang style di sini ada conditional formatting, kita klik. Kemudian kita menambahkan rule baru atau aturan baru, kita klik saja. Kemudian tipe aturannya adalah pilih yang terakhir, use a formula to determine which cell to format. Kemudian di sini kita kasih rule-nya. Rule-nya adalah sama dengan, kita klikkan di nama di bagian sini E11. Kemudian dolarnya yang sebelah ini kita hapus. Oke. Kemudian kita kasih tanda simbol seperti ini. Oke, di sini tulisannya atau pembacanya adalah ketika sel E11 itu tidak kosong. Oke, setelah kita menuliskan ini, silahkan klik bagian format di sini. Oke, kita pilih yang border. Di sini yang bisa tertampil hanyalah outline. Nah, kita klik saja yang bagian outline. Kemudian kita oke. Kalau sudah oke, kita oke lagi. Sebelum kita lanjutkan, kita masih milih di kelas yang paling banyak. Saya pilih kelas 9D, di sini ada 37 siswa. Oke, kembali ke nomor. Sini kita masih mengatur untuk aturannya. Diklik dulu yang conditional formatting, kemudian klik yang manage rules. Kemudian yang apply itu kita hapus saja semuanya. Kita klik sama dengan, kemudian kita blok yang nomor sampai di kolom sini. Kita pakai blok semuanya, pakai shift. Karena sampai tanda tangan yang akan kita tapeli. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul atau border semuanya. Oke, kita coba cek untuk kelas yang lain apakah sudah tertampil. Oke, ini contohnya untuk kelas 8A, karena lebih sedikit maka akan mengikuti nama atau data kelasnya. Kalau di sini ada 32, maka yang akan ditapeli hanya 32. Oke, kita coba untuk yang kelas yang lebih banyak, contohnya 9E. Oke, ada 33, sudah pas. Kemudian 9B juga sama, 37, sudah tertapeli dengan sangat rapi. Oke, kemudian saya mau menambahkan, saya ingin membuat tanda tangannya itu zigzag. Oke, dan tanda tangannya itu mengikuti dengan daftar nama atau daftar hadirnya supaya sama. Itu karena di kasus saya itu ada beberapa kelas yang memang jumlahnya tidak sama. Jadi kita bisa ketikkan fungsi pakainya if. Oke, kita akan membaca kalau nomornya ini tidak kosong, maka dia akan menuliskan ini nomornya lagi, kemudian ditambahkan dengan tutup kurung. Oke, kemudian jika dia tidak ada nomornya, maka dia tidak memunculkan apa-apa, dan kita klik enter.
Oke, ini sudah muncul di sini nomor 1, kemudian tanda tangannya juga nomor 1, ada tanda tutup kurungnya juga. Kita akan copy ke bawah, tapi sebelum copy saya mau mengcopy di nomor 2 dulu. Oke, karena saya ingin membuat zigzag. Oke, kita bisa scroll saja, kemudian yang blok atau selnya F2 atau di nomor 2 saya ingin dia ada di tengah, jadi zigzagnya kiri tengah kiri tengah kiri tengah. Oke, kalau sudah kita blok angka 1 2, kemudian di blok ke bawah atau diklik seperti ini, maka akan muncul atau akan mengikuti dengan sendirinya. Oke, ini kasus untuk kelas 9B, jadi ada 37 siswa. Kita akan cek di kelas yang lain apakah sudah jalan, contohnya di kelas 7B. Oke, di kelas 7B di sini ada 32 anak, maka akan munculnya sama juga, dan ini sudah rapi ya, jadi tidak perlu menambahkan atau mengedit secara manual lagi. Oke, tinggal kita menambahkan detail-detail yang lain seperti kop dan sebagainya. Oke, Oke, karena nantinya ini akan di print, jadi saya ingin printnya di kertas F4, maka bisa kita besarkan saja fontnya menjadi 12. Oke, kita pilih kelas yang paling banyak dulu, 9D. Oke, kita fontnya tambahkan menjadi 12. Oke, kemudian untuk kolomnya agar tidak sempit kita ubah saja di bagian row headnya, saya ubah menjadi 18. Oke, ini sudah lumayan lega ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di hari dan tanggal supaya ada titik buahnya kita format atau kita bikin custom sendiri pakai add bintang, kemudian titik 2, di tengahnya ada titik 2 seperti ini. Kita klik OK, maka akan muncul titik 2 di bagian sebelah kanan. Oke, kita copy saja formatnya, jadi pakai klip ini, format bentar, kemudian klik bawahnya. Oke, akan muncul sama. Jangan lupa untuk di save atau di CTRLS supaya datanya tersimpan. Kemudian di sini nah seperti ini sudah jadi. Kemudian kita bisa set ukuran atau print area printnya dengan klik di sini. Nah, ini kan karena kepanjangan, jadi kita bisa atur saja. Oke, kemudian ini agak bawah. Kita sudah membuat sebuah sistem kecil untuk memudahkan untuk membuat dokumen daftar hadir dengan klik kelasnya saja. Seperti ini gitu. Terima kasih, selamat mencoba dan
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.